warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan mendengar dan melihat video saya kali ini. Dan tak luput pula kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, materi selanjutnya. Di dalam video ini saya ada menjelaskan tentang KD atau kompetensi dasar, indikator, tujuan, materi, dan juga kuis. Oke, selanjutnya KD atau kompetensi dasar. Yang pertama, menerkebenarkan bahwa zakat fitrah dapat mensucikan harta dan jiwa. Yang kedua, menjalankan sikap peduli dan kasih sayang terhadap sesama. Yang ketiga, menerapkan ketentuan zakat fitrah. Yang keempat, mempraktikkan menunaikan zakat fitrah. Materi selanjutnya ada indikator. Yang pertama, meyakini zakat fitrah sebagai syariat Islam. Yang kedua, menghayati nilai-nilai zakat. Yang ketiga, menunjukkan perilaku peduli dan kasih sayang terhadap sesama. Yang keempat, menunjukkan perilaku patuh dalam menaati perintah Allah. Yang kelima, menjelaskan pengertian dasar hukum zakat fitrah. Yang keenam, menjelaskan ketentuan zakat fitrah. Yang ketujuh, menganalisis ketentuan zakat fitrah. Yang kedelapan, mampu melakukan simulasi zakat fitrah. Oke, selanjutnya ada tujuan. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik mampu memahami, menghayati, dan mempraktekkan zakat fitrah dengan lebih baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi. Yang pertama, dasar atau dalil zakat fitrah. Yang kedua, ketentuan zakat fitrah. Yang ketiga, tata cara zakat fitrah. Oke, materi selanjutnya yaitu penjelasan tentang dasar hukum zakat atau dalil. Zakat sebagai rukun Islam ketiga memiliki rujukan dan dasar hukum yang kuat yaitu Al-Quran dan hadis. Ayat-ayat Al-Quran tentang zakat ada yang turun di Makkah dan ada yang turun di Madinah. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW tentang zakat semua hadir dalam bentuk umum atau global. Ini menunjukkan keinginan Allah Subhanahu wa taala agar zakat itu selalu dinamis, senantiasa variatif dan produktif sepanjang zaman. Allah Subhanahu wa taala hanya memberi rambu-rambu umum agar manusia memiliki ruang gerak yang cukup untuk berpikir dan berkreasi, menciptakan peluang untuk mengembangkan zakat untuk memperdayakan ekonomi umat. Di antara ayat Al-Quran yang menjadi dasar hukum pelaksanaan zakat dan sejenisnya adalah sebagai berikut. Yang A, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir pada tiap-tiap butir. Al-Baqarah surah kedua ayat 261. Yang B, Allah memerintahkan agar orang-orang yang beriman mengeluarkan sebagian harta bendanya untuk kebaikan dari harta bendanya yang baik-baik, bukan yang buruk-buruk. Al-Baqarah surah kedua ayat 267. Yang C, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang-orang yang ruku. Dan ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Al-Baqarah surah kedua ayat 43. Yang D, zakat mempunyai fungsi sosial dan masyarakat. Keserakahan dan kezaliman seseorang tidak bisa ditolerir apabila ia telah memakan dan menguasai harta anak yatim. An-Nisa surah keempat ayat 40. Yang E, sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak mereka bersedih hati. Al-Baqarah surah kedua ayat 277. Setelah masuk kita ke materi yang kedua yaitu ketentuan zakat fitrah. Ketentuan zakat fitrah perlu kita pahami karena zakat fitrah ini merupakan salah satu bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala, juga termasuk rukun Islam yang ketiga
di mana kewajibannya dibebankan kepada semua orang Islam. Jadi siapapun yang baik yang kaya, miskin, laki-laki, perempuan, tua, muda, bayi pun sekalipun, semuanya harus membayar zakat fitrah. Untuk itu, marilah belajar dengan seksama dengan memahami, mengamati ketentuan zakat fitrah sebagai berikut. Yang pertama, hukum zakat fitrah. Hukum zakat fitrah merupakan dalil Al-Quran dan hadis di atas sudah jelas bahwanya hukum membayar zakat fitrah bagi orang Islam adalah fardu ain atau wajib. Yang kedua, rukun zakat fitrah. Rukun zakat fitrah harus kita penuhi karena rukun zakat fitrah merupakan sesuatu yang harus ada. Untuk itu, mari kita pelajari rukun zakat fitrah sebagai berikut. Yang A, niat. Yang B, ada orang yang mengeluarkan zakat atau muzaki. Yang tiga, ada orang yang menerima zakat atau mustahik. Yang keempat, barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Kita masuk yang ketiga, syarat wajib zakat fitrah. Syarat wajib zakat fitrah merupakan ketentuan bagi orang-orang yang wajib membakar zakat fitrah atau muzaki adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang tersebut beragama Islam. Yang kedua, orang tersebut ketika sebelum matahari terbit pada hari raya Idul Fitri masih hidup, yang baru lahir maupun dalam sakratul maut. Yang ketiga, orang tersebut pada waktu itu mampu menafkahi dirinya dan keluarganya. Dan yang keempat, orang yang tidak berada di bawah tanggung jawab orang lain. Kita masuk ke yang keempat, ukuran dan takaran zakat fitrah. Ukuran dan takaran zakat fitrah harus sesuai dengan kaidah ilmu fikih. Sekarang mari kita pelajari ketentuan dan takaran dalam zakat fitrah. Perhatikan hadis dan cermati di bawah ini, yang artinya dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada semua orang Islam, orang yang merdeka atau hamba sahaya, laki-laki atau perempuan, sebanyak 1 sa atau 3,1 liter kurma atau gandum. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari penjelasan hadis di atas yang diriwayatkan oleh Muslim, diterangkan bahwa alat pembayaran zakat fitrah adalah gandum atau kurma dan makanan pokok pada suatu daerah tertentu seperti beras di Indonesia pada umumnya, jagung di Madura, sagu di Papua, dan lainnya. Kemudian, banyaknya yang harus kita berikan per orang atau jiwa sebanyak 1 sa. Menurut arti bahasa Arab adalah nama ukuran sukatan atau takaran. Menurut Indonesia, takaran 1 sa sama dengan 3,1 liter atau sekitar 2,5 kg dan hanya diberikan dalam setahun sekali. Melihat ketentuan yang harus diberikan adalah makanan pokok, berarti pemberian lain tidak diperkenakan seperti memberikan suatu benda elektronik, baju, kendaraan, bahkan makanan atau yang lainnya. Masuk yang kelima, waktu pembayaran zakat fitrah. Waktu pembayaran zakat fitrah anak-anak tentu sudah tahu, yaitu setelah melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh ketika hari raya Idul Fitri itu tiba. Tentu anak-anak merasa senang dan gembira. Kemudian apa yang kamu lakukan? Tentu takbiran dan membayar zakat fitrah. Pembayaran zakat fitrah boleh dilakukan secara langsung kepada mustahik dan boleh juga lewat panitia yang ada di masjid atau musola atau madrasah. Waktu wajib pembayaran zakat fitrah adalah saat terbenamnya matahari pada penghabisan bulan Ramadan sampai sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Masuk kita materi yang ketiga, yaitu tata cara zakat fitrah atau syarat sah pelaksanaan zakat. Sebagaimana dijelaskan di awal bahwa ada 2 syarat sahnya pelaksanaan zakat, yaitu niat dan tamnik. Yang pertama, A. Niat. Islam menjelaskan niat sebagai syarat utama dan pertama yang harus diucapkan dalam melaksanakan sebuah ibadah, termasuk dalam melaksanakan zakat. Para fuqaha sepakat bahwa niat merupakan syarat utama pelaksanaan zakat. Pendapat ini didasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya sebagai berikut. Pada dasarnya, amalan-amalan itu dikerjakan dengan niat.
Karena itu, niat diutamakan dalam mengerjakan ibadah. Jika salah niat, suatu ibadah yang seharusnya mendapatkan pahala bisa terbalik mendapatkan dosa karena niat yang salah. Na'udzubillahi min dzalik. Yang B, tamlik. Tamlik menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat, yaitu harta zakat diserahkan kepada mustahik. Dengan demikian, seseorang tidak boleh memberikan makan atau kepada mustahik kecuali dengan jalan tamlik. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa zakat tidak boleh diserahkan kepada orang gila atau anak kecil yang belum mumayyiz, kecuali jika harta yang diberikan tersebut diambil oleh orang yang berwenang mengambilnya, misalnya ayah, orang yang diberi wasiat, atau yang lainnya. Masuklah kita ke materi selanjutnya, yaitu kuis. Kapan zakat fitrah dilaksanakan? A. Sebelum Ramadan. B. Sejak awal Ramadan hingga akhir Ramadan. C. Sesudah Ramadan. D. Sesudah Idul Fitri. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.